بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Marilah kita ikuti dan dengarkan ta'lim kita pada malam hari ini, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Taufik Hidayah Syahadat. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik. As'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la taqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati sadatina Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syafa Al-Dimyati Al-Bakri radhiyallahu anhum wa ala man bihim bi barakati ulumihim lana wal muslimin bidarai. Thumma ila hadrati jami'ina syekhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa jududina jaddatina wa jami'al muslimin wal muslimat wal arwah akhasil arwah wa qifin hadal masjid wa ahlihim wa arwahi ahliha wal hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah li sifari martona wa martul muslimin wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah wa hajati sahibil hajat. Yang lagi sakit semoga segera Allah sembuhkan segala penyakit. Yang lagi ada hajat dunia akhirat, apa yang sedang dicita-cita, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Musabihin yang berbahagia dan yang saya hormati, wabil khusus para orang tua, Bapak Ustaz Sa'ali, Bapak Haji Yusuf Tafiz, Ustaz Haji Abdul Mu'in, DKM Masjid Al-Musabihin, Ustaz Haji Asraruddin, dan segenap pengurus yang lain, Ustaz Haji Abdul Khalid, Dewan Asatidz Masjid, ada Ustaz Mukhtar Lutfi, juga orang tua yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama, supaya insya Allah tidak berkurang, tidak berbeda hormat dan ta'zim saya.
semua. Meneruskan baca kitab Syarah Qurratul Ain atau Fathul Mu'in, masih di muqaddimah. Malam ini kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. U'allifu, u'allifu, yakni aku mengarang. Ya, kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena bab, ya, sedikit saya bahas huruf jar ba. Huruf jar ba itu memiliki ta'alluq atau memiliki keterkaitan dengan kalimat lain. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapak, nanti ada yang kurang, seolah ada yang kurang, gitu ya. Maka di situ menyimpan kata kerja. Sederhananya begini, setiap Bapak melakukan apapun, kemudian Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya makan. Gitu. Itu kalau awal makan baca Bismillah. Berarti secara nggak langsung Bapak bilang itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya makan. Naik motor Bismillahirrahmanirrahim, berarti artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apa? Saya ngegas, ya. Saya ngegas, ya. Begitu. Nah, jadi ada kata kerja di belakangnya, di akhirnya, mu'akharon, ada kata kerja di belakangnya, gitu. Ya, bisa di belakang, bisa di depan. Kata kerjanya bisa di awal, bisa di akhir. Ketika Bapak makan baca Bismillah, ya bisa saya makan dengan menyebut nama Allah, atau kata kerjanya di belakang bisa. Kemudian huruf jar ba di situ maknanya musyahabah, kan di awalnya ba itu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, huruf paling awal apa? Huruf paling awal ba. Itu namanya huruf jar. Huruf apa? Ya. Di kata tukang nahu itu huruf jar. Huruf yang menjarkan. Setiap huruf jar punya makna khusus. Huruf jar ba makna khususnya musyahabah. Bisa dimaknai musyahabah, bisa dimaknai isti'anah. Kalau musyahabah berarti membarengi. Nah, kalau dimaknai musyahabah berarti ketika setiap Bapak melakukan apapun berarti Bapak bawa. Setiap Bapak melakukan apapun, Bapak baca Bismillah berarti Bapak bawa. Bawa apa? Bawa apa? Nama Allah. Karena musyahabah. Ya, melakukan apapun, tentunya apapun di sini yang kemarin dibahas, sesuatu yang tidak terlarang, ya, yang haram, yang makruh, ya jangan baca Bismillah. Bapak makan berarti Bapak bawa nama Allah. Bapak naik motor baca Bismillah berarti Bapak bawa nama Allah. Lawan berantem baca Bismillah, lari apa enggak? Ini Bapak mau berantem nih. Romanya lawan berantem Bapak baca Bismillah, saran saya mendingan lari. berarti dia bawa apa? Bawa nama Allah. Ya, musyahabah ada makna menyematkan makna musyahabah di huruf ba. Gitu ya. Wal ismu, dan ismu, kata ismu kan ada Bismillah. Ya, alifnya dibuang, disambung dengan ba sebelumnya.
asalnya biismi, hamzahnya dibuang jadi bismi. Jadi kata ismu itu mustaqun minas samwi, terambil dari kata samwin. Apa artinya samwun? Wa huwal uluwu, artinya tinggi. La minal wasami, bukan terambil dari kata wasmun. Wa huwal alamatu, artinya tanda. Ya, kalimat kata ismun tuh setelah berubah ada bismi. Nah, ismun itu terambil dari kata samwun. Artinya sambul sendiri adalah tinggi, bukan terambil dari kata wasmun, bukan. Wallahu, nanti dulu, wallahu dan lafaz Allah. Wallahu dan lafaz Allah alamun adalah sebuah nama lidzati untuk zat al-wajibil wujudi yang wajib ada. Ya, kalimat Allah, lafaz Allah itu adalah nama zat, nama untuk zat yang wajib ada. Siapa zat yang wajib ada di sini? Ya Allah, Allah itu nama untuk Tuhan kita yang kita sembah. Namanya adalah Allah. Ya nggak, Pak? Siapa yang ngasih nama? Siapa yang ngasih nama? Allah, ya Allah menyebut dirinya. Wa asluhu, adapun asalnya, asal lafaz Allah ilahun adalah ilahun. Allah, lafaz Allah asalnya adalah ilahun. Wa huwa ismu jinsin, ialah jenis nama likulli ma'budin, untuk semua yang disembah. Tuhan kita yang kita sebut Allah. Nah, kalimat Allah itu sendiri, ya, lafaz Allah asalnya adalah ilahun. Bayangin aja deh ya, ilahun. Nah, arti ilahun apa? Arti ilahun adalah kullu ma'bud. Ilahun artinya semua yang disembah. Semua yang disembah, semua yang diibadahi. Nah, itu disebut ilah. Apapun ini, ya, ada bawahan menyembah atasannya, ngabdi nyembah kepada atasannya, ya. Berarti atasannya adalah ilah. Ada suami kebangetan takut sama istrinya, takut banget, takut dah, seolah kayak budak kepada tuannya, ngabdi itu suami. Berarti istrinya jadi apa di situ? Jadi ilah. Apapun, Pak, apapun yang diibadahi, yang disembah, itu dalam bahasa Arab disebut ilah. Summa urifat, kemudian dimakrifatkan. Dimakrifatkan itu berarti ditambahin alif lam. Summa urifat, kemudian dimakrifatkan bi'al dengan alif lam. Ilahun, pakein alif lam di depannya karena mau dimakrifatkan. Jadi bacanya apa? Al-ilah. Apa bacanya? Al-ilah. Setelah ditambahin alif lam di awalnya terbaca al-ilah. Wahudifat, kemudian dibuang al-hamzatu, hamzahnya. Hamzah yang ilah, hamzah yang kasroh dibuang. Setelah dibuang terbaca apa tuh? Al-lah, gitu ya? Iya nggak? Al-lahu. Hu-nya jangan
jangan tanwin. Sebelum ada alif lam, hu-nya tanwin, ilahun. Setelah datang alif lam, al, la, jangan hun, tapi hu. Kalau udah ada alif lam, nggak boleh tanwin. Prinsip nih, tanwin sama alif lam bebuyutan. Tahu bebuyutan? Bermusuhan. Ya, sebelum ada alif lam, masjidun, tuh nggak pakai alif lam, ada tanwin, masjidun. Datang alif lam, al, mas, jidu, jangan dun lagi, al, mas, jidu. Gitu. Kata si tanwin, ya ada alif lam, wah, kagak semenggak, gitu. Pergi dia langsung, karena ada alif lam datang. Bebuyutan, nggak pernah ngumpul bareng di satu kalimat. Jadinya apa tuh? Allahu. Setelah Allahu lalu diidgham. Diidgham tuh diapain? Digabung. Ya. Setelah diidgham terus ditafkhim. Bapak ngaji tajwid ada nggak? Hukum tafkhim. Lafzul jalalah lid tafkhim. Ditafkhim berarti ditebal. Setelah diidgham terus ditafkhim. Maka bacanya enggak lagi Allahu, tapi karena ditafkhim maka bacanya Allahu. Tsumma stu'mila, kemudian digunakan fil ma'budi bihaqqin untuk pada penyebutan yang hak disembah. Setelah dimakrifatkan dengan alif lam, diidghamkan, ditafkhim, ya setelah melewati proses tadi, setelah jadi Allahu, nah setelah jadi Allahu, lalu Allahu digunakan itu nama Allahu untuk penyebutan siapa? Penyebutan zat yang berhak disembah. Siapa itu? Iya, iya. Ya. Nama Allah, kemudian setelah jadi Allah, kemudian digunakan untuk penyebutan zat yang berhak disembah, ialah Allah. Bisa aja berapa sih? 7 kurang berapa? Seperti itu. Terus sudah. Wahwa dan dia, wahwa dan lafaz Allah, wahwa dan lafaz Allah, al-ismul a'zamu adalah nama yang paling agung, indal aksari menurut mayoritas ulama. Nama Allah itu Allahu, menurut mayoritas ulama inilah yang disebut al-ismul a'zam. Mungkin Bapak pernah dengar istilah ya, ismul a'zam gitu ya. Nama Allah yang paling, kan nama Allah banyak. Nama Allah kan banyak. Ada berapa dah? Ya di Quran, dalam Al-Quran disebutkan ada 100 kurang 1, 99, tambah dengan Allah itu sendiri jadi 100. Nah, yang paling agung dari sekian banyak nama Allah adalah Allahu. Walam yusamma dan tidak dinamai bihi dengan itu Allahu. Siapa? Ghairuhu, selain Allah. Walau ta'annutan, walaupun karena kesulitan. Enggak ada selain Allah dinamain. Kalau selain Allah dinamain Rahman, ada nggak? Iya, cuman pakai idofat ya, Abdur Rahman. Selain Allah dinamain Allah, nggak ada. Dan nggak boleh. Boleh nggak namain anak Allah? Pernah ada riwayat an-namra'atan samat waladahallah. Pernah ada perempuan ibu-ibu melahirkan putra, terus dia namain
namain putranya Allah. Beneran ini. Fanazalat sa'iqatun wa ahraqathu. Tiba-tiba turun geledek, menyambar itu anak. Sambar geledek itu anak. Dibakar oleh apa sih, kilat? Iya, sa'iqah, kilat, petir. Jangan ya, kalau mau namain anak terus ada nama Allahnya, nah idofat. Tahu idofat? Awali dengan kata Abdul, Abdullah. Ada nggak Abdullah? Ya, ada nama Allahnya di situ, tapi depannya harus ada ya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Jangan Allah aja, jangan Ar-Rahman aja, jangan. Ya, disebut al-ismul azam ya. Di antara sekian banyak nama Allah, Allah itulah nama yang paling agung. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak kenal Syekh Abdul Qadir? Dikenal sih enggak, tapi sering dengar sering dengar namanya disebut ya. Wa innama yustajabu laka idza qulta Allahu wa laysa fi qalbika ghairuh. Syekh Abdul Qadir pernah bilang Allah itu adalah Ismul Azam. Doamu akan diijabah ketika kamu katakan Allah, dan seketika kamu ucapkan Allah, di dalam hatimu enggak ada sesuatu yang lain, maka doa akan diijabah. Jadi ucapkan Allah di hati. Ketika terucap Allah di hati, nggak ada apa? Nggak ada yang lain, hanya ada. Iya. Kalau udah sering bisa begitu, doa gampang diijabah. Ya boleh latihan ya Allah. Waktu ucap Allah jangan mikirin yang lain-lain, kosongin hati. Di antara khususiyah, keistimewaan lafaz Allah. Iya Pak, istimewa. Lafaz Allah itu istimewa dan disebut al-ismul azam. Di antara sekian banyak nama Allah. Yang bawa pulpen coba tulis Allahu, gitu ya, Allahu. Sekarang hapus alifnya. Bayangin aja hapus alifnya, tersisa apa? Lillah. Ya, tersisa lillah. Sekarang setelah lillah, hapus lam pertama. Tadi lillah artinya apa? Lillah, karena Allah. Sekarang hapus lam pertamanya hapus. Tersisa apa? Lahu. Artinya apa lahu? Karenanya di situ siapa? Allah. Sekarang hapus lagi lam kedua. Tersisa hu. Hu itu adalah waqaf dari huwa. Huwa diwaqaf. Tahu diwaqaf? Kalau baca Quran diwaqaf berarti diapain? Berhenti. Huwa diwaqaf jadi hu. Nah, setelah tersisa hu, masih ada artinya, dan artinya masih siapa? Masih dia, masih Allah. Gitu. Ya, saya mau bilang bahwa istimewanya lafaz Allah, hurufnya dikurangin, semakin dikurangin hurufnya satu-satu, maknanya nggak berubah. Maknanya masih tertuju kepada Allah. Gitu. Masih Allah maknanya. Nama-nama Allah yang lain nggak bisa begitu. Coba aja tes sendiri, ya. Nggak bisa nama-nama Allah yang lain kayak begitu. Nah, itu istimewanya. War-Rahmanur Rahimu. Sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Setelah Bismillah Ar-Rahmanir Rahim. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim sifatani. Sifatani adalah dua sifat, bukan sifatani.
Sifatani adalah dua sifat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Itu ada kata yang, berarti sifat yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat. Sifat untuk siapa? Allah sebelumnya, kalimat Allah sebelumnya. Buniyata yang keduanya dibentuk lil mubalaghati untuk penguatan makna. Gak apa-apa nih ya, biar asal dengar, asal pernah dengar. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutnya segat mubalaghah. Segat apa? Mubalaghah. Nih Pak, rumusnya wazan ya, dengan bahasa saya wazan itu rumus master ya, wazannya adalah fa'lanun. Rohmanu wazannya adalah fa'lanu. Kemudian rohimu wazannya adalah fa'ilu. Gak apa-apa nih ya, asal dengar, asal pernah dengar. Jadi apa itu segat mubalaghah? Bentuk kalimat yang mengandung penguatan makna. Jadi nama kalimat isim kalau dibentuk ke dalam segat mubalaghah berarti bertambah, ada penambahan penguatan makna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini asalnya dari apa? Min rohima, dari kata rohima. Rohima itu artinya apa? Rohima, sayang, kasih, mengasihi. Nah, jadi ingin membentuk yang sangat sayangnya, gitu. Ingin membentuk satu kalimat yang sayangnya kuat, makna sayangnya kuat, maka dibentuklah ke wazan ke segat mubalaghah, dibentuklah ke wazan fa'lanu. Nah, dari rohimah, dari kata rohimah, kapan-kapan pakai papan tulis boleh ya? Boleh ya? Biar kelihatan gitu. Dari kata rohimah dibentuk ke wazan fa'lanu, jadilah rohmanu. Nah, setelah jadi rohmanu berarti sayangnya kuat, rasa sayang yang terkandung menjadi lebih kuat gitu. Begitu juga setelah dibentuk kepada kata rohimu, ikut wazan fa'ilu, jadi rohimu gitu Pak. Ya, kalau ngikutin segat isim fa'il yang biasanya apa? Segat isim fa'il yang biasanya fahuwa fa'ilun, berarti fahuwa rohimun. Ini biasa, dia yang penyayang. Oh, penyayangnya biasa. Kalau dengan isim fa'il yang biasanya penyayangnya biasa, fa'ilun rohimun, sayangnya biasa. Tapi kalau udah dibentuk ke mubalaghah, maka sayangnya lebih apa? Kuat. Paham gak nih? Ya, ialah dengan memasukkannya kepada wazan, kepada bentuk fa'lanu dan fa'ilu. Jadilah rohmanu dan rohimu. Berarti makna sayangnya kuat. Ada orang kalau lagi marah sangar banget kalau lagi marah. Berarti marah yang gak biasanya. Berarti nyebutnya apa? Bukan godibun, bukan. Kan bahasa Arabnya marah godoba. Kalau tuh orang marahnya marah sangar, berarti nyebutnya bukan godibun. Apa? Ghadbanu. Gitu. Ghadbanu. Sama nggak dengan rohmanu? Sama ya? Iya. Artinya ada penambahan marah
marahnya beda, lebih kuat gitu, lebih galak. Kalau timbang marah diem doang, melotot doang, nah itu biasa. Ini udah bari beberekan, bari nendang-nendang, oh berarti sangar, bari ngamuk, oh berarti sangar. God banu gitu. Biarin deh ya. Nah, war-Rahmanu dan lafaz ar-Rahman ablagu lebih mubalaghah, lebih kuat maknanya minar rahimi dari kata ar-Rahim. Kan sama-sama maknanya apa? Ar-Rahman dan ar-Rahim sama-sama bermakna apa? Ya penyayang. Itu diterjemah diartiin pengasih lagi penyayang, itu biar kelihatan beda aja. Maksudnya mah sama ya. Nah, walaupun sama, tapi lebih kuat sayangnya. Apa yang lebih kuat sayangnya? Apa yang lebih kuat sayangnya? War-Rahmanu ablahu minar rahim. Kan sama-sama maknanya penyayang. Nah, yang lebih kuat sayangnya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama penyayang. Nah, yang lebih kuat sayangnya adalah Ar-Rahman. Kenapa? Nih, kenapa alasannya nih? Li'anna ziyadatal bina, karena bertambahnya pembentukan, tadullu menunjukkan ala ziyadatil makna, atas bertambahnya makna. Perhatiin, cermatin, coba deh. Rahmanu, Rahimu, itu dua. Asalnya apa tadi? Itu dua. Asalnya dari kata Rohima, gitu kan ya? Asalnya sama, 3 huruf, Rohima. Terus jadi Rohmanu, nambahin apa tuh? Setelah jadi Rohmanu, nambahin apa? Alif. Alif sama apa? Alif sama apa? Nun di belakangnya. Rohmanu, nambahin alif dan nun. Berarti huruf tambahannya berapa? 2 huruf tambahan. Kalau rohim, sekarang rohim. Rohimu, asalnya juga rohima. Setelah rohima jadi rohimu. Nambahin apa? Ya doang. Berapa huruf? Nah gitu. Semakin bertambahnya huruf tambahan, maka sayangnya semakin. Paham gak nih? Ya gitu. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, huruf tambahannya, huruf ziyadahnya banyakkan Ar-Rahman, ziyadahnya 2, sedangkan Rahim ziyadahnya 1. Maka sayangnya banyakkan Rahman. Ada orangnya. Sayangnya banyakkan Rahman. Kebayang gak nih? Kebayang ya? Iya. Lebih tambahannya lebih, ya, huruf tambahannya lebih banyak. Maka sayangnya pun lebih kuat. Wali qaulihim, dan karena ungkapan para ulama, nih banyak ulama mengungkapkan begini: Rahmanud dunya wal akhirah. Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahman yang maha penyayang di dunia dan akhirat. Wa rahimul akhirah, dan Allah Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat. Ada ulama banyak mengungkapkan begitu. Ketika menyebut Ar-Rahman, maksudnya adalah penyayang dunia dan akhirat. Ketika menyebut Ar-Rahim, maksudnya adalah penyayang di akhirat saja. Itu. Makanya kalau ngaji di pesantren, kiai-kiai pesantren tuh kalau ngartiin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha penyayang di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, yang
kehidupan di akhirat. Wungkul, tahu wungkul? Doang, doang ya, bahasa Lono, bahasa Jerman itu wungkul. Pakot ya bahasanya. Makanya ya karena Ar-Rahman lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Nah, sayang Allah di dunia dan akhirat. Iya Pak, buktinya banyak buktinya. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, apa kabarnya sekarang? Yang nggak beriman, yang ibadah, yang menyembahnya bukan kepada Allah, saya tanya, apa kabarnya sekarang? Sehat, senang, ya, lebih senang dia kayaknya ya sama kita yang beriman. Nah ini sayangnya Allah. Jadi sayangnya Allah yang juga dicurahkan di dunia. Ya kepada siapa aja. Kalau sayang Allah di dunia berarti kepada siapa aja. Yang beriman, yang tidak beriman, yang sholat, yang enggak sholat. Pernah enggak hujan turun, Bapak perhatiin hujan enggak kena rumah orang yang enggak sholat? Pernah enggak? Pernah enggak? Kagak pernah ya. Rata semuanya dapat berkah. Mau yang sholat, yang enggak sholat, yang puasa, yang enggak puasa, semua kena hujan. Nah ini sayang Allah yang ada di namanya apa? Ar-Rahman. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim sayang Allah di akhirat doang. Apa sayang Allah di akhirat doang? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini sayang Allah di akhirat. Sayang Allah di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Selama masih ada iman, pokoknya asal ada iman, walaupun banyak dosa, asal ada iman, insya Allah kekalnya di surga. Nah ini sayangnya Allah, asal ada iman. Yang penting mati beriman, walaupun banyak dosa. Jangan juga banyak dosa, ya. Jangan juga disengajain banyak dosa. Jadi antara nama Abdurrahman dan Abdurrahim, sayangnya kuat mana? Abdurrahman. Ya Abdurrahim bagus juga disandingkan dengan nama Allah. Tuhan yang kita sembah Allah, antara nama dan yang diberi nama. Ini namanya apa Pak? Nama untuk kayu ini siwak. Udah dijadi nama ya. Siwak adalah nama untuk kayu. Antara nama dan kayu satu apa beda? Dari biar puyeng dikit. Antara nama dan yang diberi nama satu apa beda? Nah ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang antara nama dengan yang diberi nama adalah satu. Antara Allah, nama kan Allah tuh nama ya. Antara Allah dan zatnya, zat yang diberi nama Allah ini satu. Jadi ketika ada perintah sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Ketika ada perintah menyebut nama Allah, maka perintahnya adalah ya Allah sekalian zatnya, bukan hanya nama doang. Ya, sabbihisma, sebutlah nama Tuhanmu.
Nah, jadi antara Allah ini pendapat pendapat pertama lah, pendapat sebagian ulama antara Allah dan antara nama dan yang diberi nama adalah satu. Bismillah. Makanya ketika kita menyebut nama Allah langsung Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut buyeng ya, dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, ada lagi pendapat antara Allah dan yang diberi nama, antara nama dan yang diberi nama beda. Jadi Allah antara nama Allah dan zatnya beda, bukan satu kesatuan. Karena kalau satu kesatuan, nanti Bapak ketika bilang es, coba bilang es, mulut dingin nggak? Enggak kan? Mulut dingin nggak? Enggak ya? Coba bilang es, mulut adem nggak? Enggak ya? Nah, ini berarti antara nama dengan yang diberi nama apa? Beda. Coba bilang api, panas nggak? Enggak ya? Berarti beda. Buyang nggak? Cuma mayoritas ulama adalah yang pertama. Allahu huwa ainul musamma. Ya Allah, nama Allah ya adalah Allahnya gitu. Nama Allah adalah zatnya gitu. Ketika Bapak bertasbih dengan nama Allah, bacaannya apa bacaannya? Subhanallah, Maha Suci. Ada nggak yang bertasbih begini? Subhanasmillah, Maha Suci nama Allah. Ada nggak? Enggak. Yang dimaha sucikan di situ adalah Allah, Maha Suci Allah. Nah, ini bukti bahwa antara nama dan yang diberi nama adalah satu. Kalau yang berpendapat nama dan yang diberi nama tidak satu, berarti tasbihnya bukan subhanallah, berarti tasbihnya subhanasmillah. Makanya ada penyebutan, ada kalimat bismillah, enggak langsung billah gitu ya. Enggak langsung billah, makanya ada bacaan bismillah. Ya, kebayang? Dikit doang. Nama saya siapa nama saya? Topik. Ya, antara nama ini nama Topik dengan zat saya gitu. Kan satu kesatuan gitu. Ya Topik ya saya. Ya sosok ini adalah ya Topik gitu. Satu. Tapi ada yang berpendapat beda tadi. Gitu. Dan ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum. Sholawat salamnya juga belum. Masih lama muqaddimah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dikit-dikit biarin. Masuk gak masuk gitu. Ya, biar anu. Ada yang mau tanya? Nah, nanya apa? Nggak ada ya? Iya. Allah. Oh, orang Islamnya nyebutnya Allah. Iya. Saya rasa itu bawaan kesulitan memang ya, logat, kesulitan
kesulitan pengucapan mereka. Seperti di kita ada yang nggak bisa bilang roh. Ada nggak yang nggak bisa bilang roh? Dibacanya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ada nggak? Ada satu daerah yang kesemuanya orang di daerah itu nggak bisa bilang roh, bisanya bilang ra. Ya seperti itu. Ya berarti nggak apa-apa. Yang penting maksudnya adalah dia. Gitu. Allah ya. Ketika mereka menyebutnya Allah, Bismillah, ya apa? Allahumma barik lana, Allahumma. Itu misalnya nggak ditafkhim. Ya mungkin kesulitan pengucapan. Ketika maksudnya ya Allah adalah dia, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Apa? Udah? Cukup deh ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah beri paham, Allah jadikan ini sesuatu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah bi jami'il awaidika fid darain ikraman liman ja'altana min ummati sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum